Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani fillah, para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Namirah yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hadir kita di tempat ini seperti yang disabdakan Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan berangkat dari rumahnya mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, matar rohah, kapan orang Islam itu istirahat? Matar roha, kapan istirahatnya orang Islam itu?" Beliau menjawab, "Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah." Istirahatnya orang Islam adalah ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. Jadi kita ini dereng ngasuh Bapak Ibu. Istirahat ngasuhnya orang beriman itu di surga. Sekarang kita masih di dunia, tempat susah, tempat beribadah, tempat berkarya, tempat mengabdi. Kita belum waktunya istirahat. Karena istirahat yang sebenarnya adalah nanti di surga. Maka kita berpindah dari amal yang satu ke amal yang lain. Dan semoga kita istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha." Amalan yang paling dicintai Allah adwamuha. Yang kontinu, yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Setelah subuh, setelah wirid, baca satu halaman. Tapi ajak, tapi terus-terusan. Itu amalan yang dicintai Allah. Lah, semoga kita bisa istiqomah. Salah satu cara istiqomah adalah menghadiri majelis ilmu. Di antara cara kita supaya istiqomah menghadiri majelis ilmu. Karena terus kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi, hadisnya Nabi, sehingga itu menjadi gizi, menjadi siraman rohani yang terus menguatkan kita sehingga kita bisa istiqomah. Bapak Ibu, karomah yang paling tinggi itu bukan nembus langit, bukan terbang di udara, bukan berjalan di atas air. Karomah yang paling tinggi adalah istiqomah dalam agama.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, perhatikan, catat, tulis, simak baik-baik, ajarkan ke anak-anakmu. Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru. Jika kalian melihat seorang terbang di udara, berjalan di air, fala taghtarru, jangan tertipu. Jangan tertipu langsung mengatakan ini wali, ini sakti. Imam Syafi'i loh yang ngomong ini. Itu menunjukkan fenomena orang sakti ini sudah ada dari dulu. Tapi kata Imam Syafi'i, la taghtarru, jangan kalian tertipu. Sampai kalian kembalikan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Istiqomah enggak dia sholat 5 waktu. Makanya kata para ulama, afdalul karamat al-istiqamah fid din. Sebesar-besarnya karomah, seutama-utamanya karomah adalah istiqomah di atas agama. Jenengan lihat ada orang sholat 5 waktu, bakti kepada orang tua, orangnya jujur, tawadhu, suka membantu orang yang susah. Itu sebesar-besar karomah. Meskipun orangnya enggak bisa berjalan di atas air, meskipun orangnya tidak bisa terbang di udara. Afdalul karamat al-istiqamah fid din. Seutama-utamanya keramat istiqamah di atas agama. Lah mudah-mudahan saya dan panjenengan bisa istiqamah. Amin. Materinya apa ini Bapak Ibu? Sirah Nabi. Nggih. Terakhir saya tadi buka YouTube-nya Namirah. Mesti perjalanan saya buka dulu supaya tahu sampai mana materinya. Terakhir saya sampaikan materi Nabi umur 43 tahun. Betul ya? Betul? Jangan ngomong betul ini yakin apa sekedar ikut-ikutan saya? Nabi umur berapa? 43 tahun. Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Betul? Di Gua Hira ketemu malaikat Jibril. Setelah itu Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Ngajak keluarga, ngajak sanak kerabat, ngajak teman dekat. Tapi sembunyi-sembunyi. Sampai ketika Nabi umur 43 tahun dapat ayat dari langit disuruh berdakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa andir asyiratakal aqrabin. Nabi disuruh terang-terangan dalam berdakwah. Umur berapa ini? 43. Berarti Nabi berdakwah sirriyah, berdakwah sembunyi-sembunyi, berdakwah pelan-pelan. Berapa tahun berarti? Berapa tahun? 3 tahun. Dari 40 sampai 43. Lah ketika 43 mendapatkan tugas itu, Nabi setelah mendakwai Bani Hashim, Nabi naik Bukit Sofa. Tahu Bukit Sofa ya? Semoga saya dan panjenengan bisa haji dan umroh semua. Nah, di Bukit Sofa itu dulu Nabi naik. Terus Nabi memanggil seluruh suku-suku Quraisy, marga-marga Quraisy dipanggili semuanya. Nabi membuka ucapannya dengan ucapan berteriak lantang. Ya Sabahah. Itu tanda bahwa ini ada perkara besar. Akhirnya orang-orang Quraisy kumpul semua menuju bukit apa tadi? Sofa. Semua berangkat. Ya, menuju Bukit Sofa karena mendengarkan ucapannya Rasulullah SAW. Mereka berkata, siapa itu? Muhammad. Saking mereka itu percaya Rasulullah sampai kalau dia nggak bisa hadir, dia memerintahkan budaknya. Hei kamu budak, berangkat mewakili saya. Muhammad memanggil kita,
mesti penting. Ini orang gak pernah bohong. Ini orang baik, orang amanah. Dia memanggil kita di Bukit Sofa, berangkat semua. Semua dipanggili satu-satu. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Makhzum, dipanggili semuanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, perhatikan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai orang-orang kafir Quraisy, apa pendapat kalian? Sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, di balik lembah ini, ada pasukan besar bersenjata yang akan menyerang kota Mekah. Apakah kalian semua percaya dengan yang saya omongkan itu? Mereka menjawab, na'am ma jarabna alaika illa sidqa. Iya ya Muhammad, kami tidak pernah menjumpaimu kecuali engkau seorang yang jujur. Kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta. Seandainya engkau mengabarkan itu, bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar yang akan menyerang kota Mekah, kita percaya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Aku peringatkan kalian tentang adab yang pedih. Masuk Islamlah, ucapkan la ilaha illallah, persiapkan untuk akhirat, selamatkan diri kalian dari api neraka. Langsung pamannya Nabi, orang pertama yang memprotes. Pamannya Nabi namanya siapa? Abu Lahab. Langsung mengkanter ucapannya Nabi, dan Abu Lahab berdiri berteriak dan berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad. Apakah karena ini kau ngumpulkan kita semua? Langsung turun ayat dari langit menjawab ucapannya Abu Lahab. Apa bunyinya? Tabbat siyada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Langsung dijawab Allah. Inilah sababun nuzul surat Tabbat Siyada. Semenjak itu intinya orang kafir Quraisy udah tahu bahwa Muhammad ini punya aliran baru, ngejak orang nyembah Tuhan yang satu, melarang nyembah berhala, menyingkirkan sesembahan-sesembahan yang banyak, diganti Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Akhirnya tahu orang kafir Quraisy ini. Ini ngulangi ya untuk nggatukno dengan cerita sekarang ini. Semenjak itu Rasulullah SAW mulai dakwah terang-terangan. Rasulullah masuk pasar. Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Lahab buntuti dari belakang sambil membawa batu. Ketika Nabi mendakwai orang masuk Islamlah, ucapkan la ilaha illallah, tinggallah sesembahan berhala-berhala itu, sembahlah Allah saja. Maka Abu Lahab membawa batu melempari Nabi dari belakang. Dan Abu Lahab mengatakan, la tuti'uhu, jangan kalian taati bocah ini. Fa innahu kadzdzab, dia ini pendusta, pembohong. Aku ini pamannya, aku tahu dia. Dan Abu Lahab yang pembohong. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Nabi itu tidak pernah berbohong. Terus setelah itu pengikutnya semakin banyak. Rasulullah itu akhlaknya mulia. Kalau ngomong bisa menyihir orang. Parasnya rumpawan, kompleks. Wajahnya cakep, tutur bahasanya bagus, wajahnya mempesona, gestur tubuhnya baik, semuanya baik. Sehingga banyak orang masuk Islam. Pertama kali kafir Quraisy gak menganggap, ini cuma dakwah, nanti juga hilang-hilang sendiri.
Tapi lambat laun ternyata semakin banyak yang ikut. Terutama budak-budak yang orang-orang yang termarginalkan ini. Orang-orang yang pinggiran, yang lemah. Bilal bin Rabah, Zinnirah, Ammar bin Yasir, dan juga istrinya. Masuk Islam banyak, terutama di kalangan orang-orang lemah banyak yang masuk Islam. Sehingga kafir Quraisy mulai bersikap. Pertama enggak terlalu dipikirkan sama kafir Quraisy. Tapi lambat laun kok semakin banyak nih pengikutnya Muhammad ini. Akhirnya mereka bersikap. Apa sikap pertama? Mereka mendatangi pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib itu pelindungnya Nabi. Nabi ditinggal wafat bapaknya ketika di kandungan. Nabi ditinggal wafat sang ibu ketika umur 6 tahun. Nabi ditinggal wafat sang kakek umur 8 tahun. Betul? Ketika Nabi umur 8 tahun, Nabi diasuh oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Dan ketika Nabi umur 25 tahun nikah, juga dinikahkan Abu Thalib dan paman-paman yang lain. Umur 40 Nabi diangkat jadi Rasul. Abu Thalib enggak masuk Islam, tapi membela Nabi. Meskipun aku enggak melbu agamai Muhammad, tapi aku melindungi ponakanku. Aku tidak membiarkan Quraisy menyakiti ponakanku. Karena Abu Thalib itu setia dengan perjanjiannya dengan ayahnya. Ayahnya kan Abdul Muthalib, betul? Abdul Muthalib pernah wasiat, nanti kalau aku mati, Muhammad ini cucuku kesayanganku ini akan dirawat oleh anakku Abu Thalib. Maka Abu Thalib setia dengan janjinya. Dia taat dengan bapaknya. Maka Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Banyak orang menolak, banyak orang membenci. Tapi pamannya tidak kuasa membenci. Aku gak ikut agamamu, tapi aku akan melindungimu. Maka orang kafir Quraisy ngerti. Gak bisa kita langsung ke Muhammad. Karena Muhammad itu punya dinding. Dindingnya ini siapa namanya? Abu Thalib. Akhirnya orang-orang Quraisy datang ke Abu Thalib. Suku-suku ketua sukunya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Orang-orang yang dungdeng-dungdengnya kafir Quraisy datang ke Abu Thalib. Melobi Abu Thalib. Mereka berkata, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana wa abadinana wa saffa ahlamana wa dallala aba'ana. Wahai Abu Thalib, keponakanmu mencela-cela sesembahan kita, mencela agama kita, membodoh-bodohkan leluhur kita, menyesat-nyesatkan bapak nenek moyang kita. Segera engkau cegah keponakanmu atau kami yang akan menyelesaikan keponakanmu. Abu Thalib menjawab normatif saja. Oh iya engkau tak kandhani arek iku. Memang arek iki perlu dijawabnya sekenanya, dijawab yang halus karena Abu Thalib juga berpolitik. Oh iya nanti tak bilangi lah. Kurang lebih begitulah. Tapi enggak digubris sama Abu Thalib. Utusan kafir Quraisy pulang, Abu Thalib tidak memanggil Nabi. Tidak ngelonggono Nabi dan mengatakan, ponakanku, aku tadi ditemui kaummu. Kaummu nyuruh aku supaya kamu berhenti. Kalau enggak kamu dalam bahaya. Enggak digubris sama Abu Thalib. Paham maksudnya ya? Abu Thalib menganggap, itu apa? Gertakan saja. Enggak direken. Sehingga dakwanya Nabi semakin masif. Banyak orang masuk Islam. Akhirnya kafir Quraisy berkumpul. Kafir Quraisy berkumpul. Kenapa berkumpul? Karena mereka melihat benar-benar dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai membumi. Diminati banyak orang. Apalagi sebentar lagi musim haji. Kita tahu kalau musim haji itu kan suku-suku yang lain datang kemana? Ke Mekah. Ini kafir Quraisy khawatir. Nanti kalau musim haji, orang-orang haji ke Mekah, nanti Muhammad datang mendakwai mereka, mengaku Rasul, mendakwai mereka, maka pasti nanti suku-suku itu akan bertanya kepada kita, hei orang-orang Quraisy, siapa anak muda ini?
kok ngejak ajaran baru. Lah sebelum kejadian itu, ayo kita rapat. Kita ini orang Quraisy harus punya satu sikap. Satu sikap yang sama, kalau ditanya siapa Muhammad, kita harus jawab dengan jawaban yang sama. Supaya kita tidak mendustakan satu sama lain. Paham gak maksudnya? Bisa dipahami kira-kira? Halo? Halo? Ibu-ibu? Saged dipahami mboten? Jadi harus sepakat kita ini. Nek jare wong Lamongan biar enggak silih genji. Engko nek iki ditakoni jare Muhammad ngene, engko sing iki ditakoni jare ngene. Ini enggak boleh. Nanti orang-orang suku-suku yang lain malah ragu. Kita harus kompak ini, membendung dakwanya Muhammad. Ayo kita rembukan. Nanti orang-orang suku-suku kalau datang ke Mekah, mereka tanya ke kita, sopo Muhammad ini kok ngejak ajaran baru? Kita harus satu sikap. Paham ya? Rapat itu dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah. Siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah. Dia yang sesepuh Quraisy. Segera rapat. Kita harus bersikap satu sikap. Kalau ditanya Muhammad kita jawab apa? Kalau mereka bertanya tentang Muhammad kita jawab Muhammad itu siapa? Kita harus sama. Akhirnya ayo segera usulkan. Apa usulan kalian? Ada orang angkat tangan dan berkata, kalau menurut saya yang paling pas Muhammad ini kita katakan kahin. Apa kahin itu? Dukun. Segini aja. Nanti kalau ada orang tanya, kita bilangi mereka hati-hati sama Muhammad. Kalau ngomong hati-hati dia itu dukun loh ya. Nanti kamu kena apa? Dukunnya. Kalau dia ngomong nggak usah didengarkan. Ketika orang ini usul itu dukun, langsung ditolak sama Al-Walid bin Mughirah. Lah. Enggak. Pendapatmu ini enggak benar. Muhammad kok dikatakan dukun. Kita ini tahu dukun. Bagaimana nyemburnya, bagaimana komat kamitnya. Muhammad gak ono potongan dukun. Gak ono wong percaya. Wis liyane. Orang nomor 2 angkat tangan. Kalau menurut saya, gini aja nanti kalau mereka datang, kita katakan Muhammad Majnun. Apa Majnun itu? Majnun. Apa Majnun? Rata-rata uang nerjemano gila. Betul ya? Majnun itu dari kata jannah. Kena jin. Majnun itu artinya kena jin. Cuman enaknya ngomong. Disebut apa tadi? Gendeng gila. Tapi asli nih akar katanya dari kata jannah. Majnun yang kena jin. Ngomongin ngelantur gak karu-karuan gitu lah. Paham gak? Kadang-kadang kalau setannya datang dia kejet-kejet. Dan memang Rasulullah kayak, mohon maaf ya perhatikan. Rasulullah itu kalau dapat wahyu dari langit. Rasulullah bergetar sampai keringetan. Pernah dengar gak? Nah jadi kemiripan itu diambil sama mereka gitu loh. Bisa dipahami gak? Muhammad ini manjur gendeng. Kalau setannya datang ngomongnya aneh. Duduk sakarepe dhewe gitu loh. Paham maksudnya ya? Gimana kalau usulan saya orang nomor 2 Muhammad Majnun, orang gila, gendeng, kena jin. Kata Al-Walid bin Mughirah, lah omonganmu belas gak bener. Sopo sing ngandel Muhammad gendeng iki lho. Ndak. Yang lain, kita tahu wong gendeng mendelike, ngomong delminge, gak Muhammad gak ono potongan wong gendeng, gak ono wong percaya. Liyane. Ini padahal Walid bin Mughirah dia sendiri yang ngejak rapat, dia sendiri yang minta usulan. Usulan pertama dukun ditolak. Usulan apa tadi? Nomor 2? Majnun ditolak. Ayo yang lain. Datang orang nomor 3 ngomong, menurut saya Muhammad ini syair, penyair. Karena kalau ngomong indah, kalau ngomong mempesona, kata Al-Walid bin Mughirah, lah kita ini orang Arab, ngerti sastra. Yang diomongkan Muhammad bukan syair. Syair ada aturannya, ada rojaznya, ada makbutnya, ada mabsudnya.
Maksudnya ini kaidah-kaidah dalam membuat syair. Dan Muhammad gak seperti itu. Gak percaya nanti orang-orang. Yang lain. Ada nomor berapa ini sekarang? 4. Menurut saya yang paling pas adalah sahir, penyihir. Karena Muhammad ini paling pas penyihir. Kata Al-Walid bin Mughirah, penyihir, masa Muhammad penyihir? Kita ngerti penyihir, membuat tali, mengikat tali, meniupkan buhul, membaca mantra. Nggak, Muhammad gak mungkin. Kita aja tahu Muhammad gak seperti itu. Kata orang-orang, loh ya apa sih sampai ingin jaluk pendapat. Kayak pendapat siji ditolak, loro ditolak, telu ditolak, papa ditolak. Sampai dewe jaluk apa? Nah ngomong dewe. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ngomong, setelah saya pelajari pendapat-pendapat kalian tadi itu, menurut saya gak ada yang benar, tapi paling enggak lah yang terakhir saja yang kita pilih. Apa tadi? Sahir, penyihir. Tahu enggak kenapa kok dipilih Muhammad, disepakati Muhammad dikatakan penyihir, kenapa? Banyak hal. Di antaranya Muhammad ini ngajak orang memisahkan suami istri seperti penyihir. Penyihir itu kan memisahkan suami istri. Halo? Dulu Pak, pelajaran-pelajaran yang lalu saya sampaikan ke panjenengan, gak tahu masih eling apa gak eling. Dulu sudah pernah saya sampaikan ke jenengan, penyihir itu kelakuannya wonten 3. Masih ingat? Embuh, diajari gak apa-apa. Ngulangi meneh. Penyihir itu kelakuannya wonten 3. Nomor 1 al-imraul, menyakiti. Anak uang dodol tahu tek Lamongan. Mari nduk ngarepe ana tahu tek liyane. Loro ati. Akhirnya disantet. Wong Lamongan kan senengane nyantet. Betul. Disantet Pak, akhirnya karena nyaingi bisnise didadekno kembang bayang. Wonten napa mboten? Halo? Wonten napa mboten? Kok gak ngakoni iki lho? Nggih kathah utawa rebutan wong wedok. Utawa rebutan wong lanang kirim, dilarakno. Guru gak sembuh-sembuh penyakitnya digonang dokter didiagnosa ndak ono. Tapi gak waras-waras. Jadi kembang bayang. Aku ngomong nang Surabaya kembang bayang gak ono sing paham. Ternyata basa Surabaya kembang amben. Padahal yo mirip amben be bayang. Nomor 1 itu kerjaannya penyihir. Nomor 2 kerjaannya penyihir itu al-qatl, membunuh. Santet, tengah malam dikirimi lewat mimpi, ngelindur gak iso tangi, mati. Wonten napa mboten? Gak usah dijawab, jelas onoe. Disihir Pak, disantet, pateni lewat jalur hitam. Ada. Itu nomor berapa itu? 2. Nomor 3, at-tafriq bainal mar'i wa zauji. Memisahkan suami istri. Laki-laki perempuan jodoh podo senenge ayam tentrem. Ada laki-laki ketiga gak seneng. Dirusak rumah tanggae. Kirimi barang iku. Cerai. Nah, Nabi Muhammad SAW dituduh penyihir karena menurut kafir Quraisy Rasulullah itu memisahkan suami istri. Loh kok bisa? Iya, karena ketika didakwai si istri masuk Islam, kalau sudah masuk Islam kan bisa sama suami karena suaminya nyembah berhala. Istrinya masuk Islam kan gak boleh wong Islam tauhid nikah sama penyembah berhala kan gak boleh. Halo? Atau sebaliknya yang laki-laki dapat dakwah ngaji tauhid, ahli tauhid, istrinya nggak mau diajak, tetap nyembah berhala, akhirnya cerai. Sehingga kafir Quraisy menyimpulkan sing paling pas Muhammad kita juluki apa tadi?
penyihir. Jelas nggih? Nah, sepakat Pak. Sejak itu Rasulullah dituduh penyihir. Kalau suku-suku yang lain datang haji, didakwai Nabi, ayo masuk Islam. Qulu la ilaha illallah, tinggalkanlah berhala-berhala, sembah Allah saja, tinggalkanlah berzina, tinggalkanlah riba. Orang itu heran, dari dulu enggak ada yang ngajak-ngajak kayak gini nih. Kok sekarang ada aliran baru di Mekah ini? Akhirnya mereka tanya orang Quraisy. Hei orang Quraisy, sopo arek iki kok ngejak-ngejak ngene iki ku? Dari dulu ya kita nyembah patung Lata Uzza ini. Kok sekarang ngejak aneh ini? Aliran baru ini. Kata orang Quraisy, hati-hati. Nek dhek ngomong tutupun telingamu. Nek gak ngono kena sihir ya awakmu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itulah konsepnya berjalan kayak gitu. Tujuan mereka membendung dakwah. Tapi gak bisa membendung dakwah tauhid seperti membendung bayi keluar dari rahim wanita. Gak bisa. Pasti keluar. Romawi Raya pernah memusuhi Islam. Mana kerajaan Romawi? Tidak ada. Islam tetap ada. Imperium Persia pernah memusuhi Islam. Mana Imperium Persia? Lenyap. Hanya ada di kitab-kitab sejarah. Islam tetap ada. Mongol, Tatar pernah menguasai Baghdad. Khalifahnya dibunuh. Menghancurkan peradaban. Kitab-kitab Islam dibuang di sungai Tigris dan Eufrat. Mana Tatar sekarang? Mana Mongolia sekarang? Ada, cuma gak terkenal. Yunsa, dilipat zaman, Islam tegak lurus. Jangan khawatir Pak, Islam tidak akan punah. Tanpamu atau denganmu. Jangan merasa Islam itu akan kurang dengan ketidakadaan dirimu. Islam akan tegak lurus. Cuma kamu mau bersama Islam apa enggak? Jangan khawatirkan Islam. Islam agamanya Allah. Orang-orang barat jajah kita ratusan tahun. Negara-negara Afrika Utara yang muslim dijajah Perancis, dijajah Itali. Mereka mengira Islam lenyap. Enggak. Islam tegak lurus. Ya. Belanda datang 350 tahun katanya. Alhamdulillah Islam tetap ada. Islam itu ketika ditekan, mengeras. Ketika dia biarkan, mengembang. Dua-duanya tetap baik. Islam ditekan, mengeras. Islam dibiarkan, mengembang. Dua-duanya baik. Islam akan jaya tanpamu atau denganmu. Kita yang butuh Islam. Islam tidak butuh kita. Denganmu atau tanpamu, Islam tegak lurus. Kita yang butuh Islam. Karena dengan memperjuangkan Islam kita dapat pahala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita butuh Islam. Nabi dituduh penyihir. Sejak itu Pak mulai hinaan, cercaan terus didapat Nabi. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mulailah tekanan-tekanan. Kalau kemarin kan baru pembunuhan karakter. Hati-hati, Muhammad itu penyihir, pendusta, dukun, sekedar lambe. Sekedar wadan-wadanan. Paham nggih? Sekarang naik level. Udah bukan wadanan lagi. Tapi apa? Siksaan. Sahabat disiksa. Kalau kemarin cuma dilokno, diwadan-wadani. Enggak, sekarang lebih tinggi lagi. Mereka datang dan melakukan kejahatan-kejahatan. Abu Lahab langsung datang ke anaknya, langsung aksi nyata. Abu Lahab itu Pak, enggak tahu sudah saya terangkan apa tidak. Atau sebelumnya, pamannya Nabi itu banyak. Saya ulangi nggih. Pamannya Nabi itu tidak sekedar banyak, tapi banyak. Tahu bedanya banyak sama banyak? Paham ya? Jadi pamannya Nabi itu banyak, bibinya Nabi itu banyak.
Tapi ketika Nabi umur 40 tahun, Nabi diangkat jadi Rasul, pamannya Nabi yang tersisa cuma 4. 2 masuk Islam, 2 mati kafir. 2 yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. 2 yang mati kafir, Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Cuma 4-4-nya ini semuanya cinta Nabi, kecuali siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini Bapak Ibu, dulu cintanya sama Nabi luar biasa. Dan Abu Lahab ini gantengnya luar biasa. Disebut Abu Lahab. Lahab itu artinya bara api. Karena wajahnya itu dalam riwayat merah kayak api. Saking gantengnya. Abu Lahab itu ganteng Pak. Lahab. Ganteng orangnya. Cintanya Nabi luar biasa. Saking cintanya sama Nabi. Sampai Abu Lahab itu besanan sama Nabi. Nabi itu ponakan. Abu Lahab itu paman. Tapi saking cintanya sama Nabi Muhammad, Abu Lahab ini besanan sama Rasulullah. Loh kok bisa Ustaz? Ya bisa. Rasulullah punya putri namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Putrinya Nabi kan 4 tuh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Betul? Betul gak? Nah, yang Ruqayyah itu dinikahkan sama anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah bin Abi Lahab. Yang Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi saya mau tanya, Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab secara keluarga apanya Nabi? Misanan. Betul toh? Gini betul. Misanan atau sepupu. Tapi didadekno mantu, boleh. Sehingga Abu Lahab sama Rasulullah besanan, Abu Lahab punya anak Utbah, nikah sama Ruqayyah, anak yang lain Utaibah, nikah sama siapa tadi? Ummu Kulthum. Jadi cintanya luar biasa. Kebetulan rumahnya Abu Lahab itu gandeng sama rumahnya Nabi, maksudnya jejer. Waktu Rasulullah lahir, saking cintanya Abu Lahab itu nyuruh budaknya untuk menyusui Rasulullah. Siapa nama budak itu? Siapa nama budak itu? Keton aku takon nih. Pak tulis sampai 0. Suwaibah. Masih ingat gak? Ingat gak? Ingat itu kalau pernah tahu. Kalau gak pernah tahu jangan ngomong ingat. Suwaibah. Ditulis. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Itu waktu Nabi kecil, Abu Lahab nyuruh Suwaibah nyusui Rasulullah. Berarti Abu Lahab sayang gak sama Nabi? Sayang, cinta. Kapan Abu Lahab benci sama Nabi? Ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid, ngajak orang jadi baik, benci pamannya ini. Gara-gara itu Abu Lahab datang ke Utbah. Hei Utbah, ceraikan Ruqayyah. Hei Utaibah, ceraikan Ummu Kulthum. Langsung Utbah pertama enggak mau. Loh Ruqayyah cantik, putri Nabi. Ummu Kulthum enggak mau juga diceraikan Utaibah. Tetapi bapaknya ngomong, sudah ceraikan Ruqayyah, ceraikan Utaibah. Tak carikan perawan yang lebih dari itu. Saking bencinya Abu Lahab sama Nabi. Padahal itu keponakan. Dulunya cinta. Akhirnya cerai Pak. Ruqayyah putri Nabi jadi janda. Ummu Kulthum putrinya Nabi menjadi janda, cerai. Abu Lahab benci sama Nabi luar biasa. Kemudian ketika anaknya Rasulullah wafat, namanya Abdullah. Rasulullah punya anak Qasim, Abdullah. Ibrahim nanti ketika di Medina sama Maria Al-Qibtiyah. Ini belum bahas yang itu. Ketika Abdullah wafat, Abu Lahab senangnya luar biasa.
Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad gak duwe turun. Muhammad terputus, gak duwe nasab. Anaknya laki mati kabeh. Turun ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencelamu dialah yang terputus. Langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cerai, Rasulullah anaknya wafat, digeguyu sama pamannya. Istrinya Abu Lahab, namanya siapa ya jamaah? Disebutkan dalam Al-Qur'an wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Jahal membawa apa? Kayu bakar. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid, ini Ummu Jamil membawa duri. Pernah dengar ya kisahnya ya? Duri ditaruh di mana? Di pintunya Rasulullah supaya Rasulullah kena, dikasih kotoran. Pak, sampean Pak ya, Bu. Mungkin mendengar kisah ini kurang menghayati. Allah cuma gitu doang. Ditaruhi kotoran, ditaruhi debu. Praktekno sampean duit tonggo, terus tonggo sampean niku ngekai kotoran omah sampean. Lora tinggal. Iso paten-patenan Pak gara-gara iku. Kita ini kadang-kadang kurang meresapi. Padahal itu gangguan luar biasa. Dan semua gangguan dirasakan Nabi ya jemaah. Kata Rasulullah, kalau engkau ditimpa musibah, bandingkan musibahmu dengan musibah yang menimpaku, kata Rasulullah. Tidak ada manusia di muka bumi yang musibahnya melebihi Rasulullah. Rasulullah menjadi yatim sebelum lahir. Rasulullah di perut ibunya sudah yatim. Menjadi yatim piatu ketika umur 6 tahun SD kelas 1 yatim piatu. Ditinggal wafat sang kakek umur 8 tahun. Hidup dengan seorang paman yang pamannya ini miskin, fakir. Umur belasan tahun Rasulullah angon wedhus gembala kambing. Rasulullah ditinggal mati 6 putra putrinya. Coba jenengan bayangkan, jenengan punya anak yang sampean cintai, terus anak sampean wafat. Gimana sedihnya? Dan Rasulullah 6 anaknya wafat. Rasulullah ditinggal mati Qasim, Rasulullah ditinggal mati Abdullah, Rasulullah ditinggal mati Ibrahim, Rasulullah ditinggal mati Zainab, Rasulullah ditinggal mati Rasulullah ditinggal mati Ruqayyah, Rasulullah ditinggal mati Ummu Kulthum. 6 anak wafat sedangkan Rasul masih hidup. Enggak bisa kebayang tuh. Gimana perasaan seorang ayah ditinggal mati anak-anaknya. 6 kali ditinggal mati. Ditinggal mati istrinya Khadijah. Ditinggal mati istrinya yang lain, Zainab binti Khuzaimah. Rasul diludahi, dilempari batu, dilempari kotoran. Rasulullah dituduh pembohong, Rasulullah dituduh gila, Rasulullah dituduh penyihir, Rasulullah dituduh dukun. Rasulullah diusir, Rasulullah diracun, Rasulullah dikepung, Rasulullah disihir. Pernah enggak Rasulullah disihir? Pernah enggak? Kapan? Ya belum. Kok siapa sih ngomong sudah pernah itu? Rasul pernah disihir? Pernah enggak? Pernah. Siapa sih ngomong? Sini, cerita sini. Pelanggaran turun diceritani kok wis jawab. Guyon, Pak. Kembali ke materi ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar musibah yang menimpa Rasulullah dahsyat. Dan tidak hanya Rasulullah, termasuk orang-orang yang setia, termasuk Bilal bin Rabah. Ketika ketahuan masuk Islam, diparani sama Abu Jahal, sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Ditarik, pakaiannya dilucuti, disuruh berbaring di atas padang pasir yang mengangah. Jenengan ngerti enggak panasnya kota Mekah? Semoga bisa haji dan umroh kita semua supaya bisa merasakan panasnya kota Mekah. Terus kita bayangkan dulu Bilal diseret, disuruh tidur di padang pasir, ditimpakan batu besar, dipecuti. Dan majikannya mengatakan, terus Bilal, aku akan menyiksamu Bilal, sampai engkau murtad dari agamanya Muhammad, baru kau saya lepas. Selama kau tidak mau murtad dari agamanya Muhammad,
terus begini aku menyiksamu. Tetapi Bilal berkata apa? Gimana ucapan Bilal? Ahadun ahad. Allah yang esa. Allah yang esa. Tidak boleh sembahan banyak. Dipecuti terus. Ammar bin Yasir, bapaknya dan emaknya. Bapaknya Ammar bin Yasir namanya siapa? Ibu-ibu. Bapaknya Ammar bin Yasir siapa? Yasir. Jangan dipikir wong Ammar bin Yasir. Yasir dibawa diseret. Istrinya Yasir namanya siapa? Sumayyah. Budak punya anak namanya Ammar bin Yasir. Bapaknya diseret, emaknya diseret, bapaknya dipecuti, disuruh murtad dari agamanya Muhammad, tetap la ilaha illallah, dibunuh di depan anaknya. Siapa anaknya tadi? Namanya anaknya siapa? Ammar. Gantian ibunya disiksa, dipecut, ditendang, dipukul. Murtad kau dari agamanya Muhammad. Sumayyah tidak mau murtad. Akhirnya Abu Jahal mengambil khirba, tongkat kecil, ditusukkan ke kemaluannya Sumayyah. Wafat. Wanita mati syahid pertama dalam Islam. Sumayyah. Bapaknya dibunuh, disiksa dulu baru dibunuh. Emaknya disiksa dulu baru dibunuh. Sekarang mereka konsentrasi ke anaknya. Siapa namanya? Ammar. Gimana perasaannya Ammar pada waktu itu? Ditendang, dipukul, suruh murtad. Dan disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Akhirnya Ammar gak kuat. Kami akan melepaskanmu kalau kau murtad dari agamanya Muhammad. Kau cela Tuhanmu, kau cela Muhammad. Dan kau sanjung-sanjung Lata dan Uzza. Terpaksa saking dahsyatnya siksaan. Akhirnya Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur. Kalimat kekafiran. Tujuannya untuk lepas dari adab. Setelah dilepas karena dia pura-pura murtad dengan lisannya, tapi hatinya tetap beriman, dia langsung datang ke Nabi sambil menangis. Ya Rasulullah, ibuku dibunuh, ayahku dibunuh, disiksa terlebih dahulu, di depan mataku, kemudian mereka menyiksa aku, menyuruh aku murtad dari ajaranmu, aku tidak kuat dan aku terpaksa mengeluarkan kalimat kekafiran dan aku menyesal ya Rasulullah. Tolong berdoalah kepada Allah agar mengampuni dosaku. Akhirnya turun ayat dari langit yang intinya ayat itu apa? Membenarkan siapa? Siapa tadi? Ammar bin Yasir. Selama hatinya di dalam apa? Selama hatinya di dalam ketaatan, maka Allah mengampuninya. Begitu ya jamaah. Surat gara-gara ceritanya Ammar tadi itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, disiksa tapi hatinya di atas keimanan, maka Allah mengampuninya. Dan banyak ini kalau saya kupas cerita satu demi satu sangat banyak sekali. Intinya para jamaah, kafir Quraisy gak main-main ini. Jadi Abu Jahal itu Pak memantau, punya mata-mata banyak. Kalau ada orang masuk Islam, langsung didatangi Abu Jahal. Dilihat dulu, kalau orangnya lemah, tidak punya marga yang kuat, tidak punya keluarga yang akan membelanya, seperti budak atau orang-orang pinggiran atau orang lemah, keluarganya nggak kuat marganya, masuk Islam, didatangi Abu Jahal, ditunjeki, ditendang, disiksa. Tapi kalau yang masuk Islam itu orang yang bangsawan, orang yang kaya, maka Abu Jahal menyuruh seluruh Quraisy memboikot orang itu, dimelaratkan orang itu, dibangkrutkan bisnisnya. Jadi begitu. Kalau orangnya lemah disikat Abu Jahal. Kalau orangnya bangsawan atau orang kaya dimelaratkan. Itu kerjanya siapa tadi? Abu Jahal.
Ada yang zinniro, disiksa sampai buta. Disiksa sampai buta. Kemudian Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan, Lata dan Uzza mengambil penglihatanmu. Tapi dia menjawab, tidak. Ini semua di jalan Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengembalikannya. Dan Zinniro berdoa beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Allah kembalikan apa? Penglihatannya. Salah satu karomah ini. Terus karena banyaknya kejahatan-kejahatan mereka, bahkan Rasulullah SAW waktu sholat di Masjidil Haram, Abu Jahal dan teman-temannya duduk sambil ngece, kata orang Lamongan, guyo istihza, menghina Nabi dan seterusnya. Kemudian Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang mau mengambil ususnya unta Bani Fulan, maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia berdiri dan berkata, saya yang melakukannya. Dia ngambil unta yang disembelih, kan ada jeruannya itu Pak. Jeruannya usus, kotoran gitu loh Pak. Diambil, nunggu Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sujud baru diapakan? Baru ditaruh di punggungnya. Jadi Rasulullah SAW penuh dengan kotoran gara-gara kelakuan mereka itu. Dan Rasulullah SAW punya banyak tetangga dan tetangganya itu jahat-jahat semua. Ya, tetangga Abu Lahab, kemudian dan orang-orang yang jahat itu ketika Rasulullah dikasih kotoran atau dihinakan tadi, Rasulullah melihat mereka. Dilihat satu persatu. Orang yang melakukan itu dilihat Nabi satu persatu. Kemudian Nabi menyebut nama mereka dalam doa. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bil Walid bin Utbah. Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Disebutkan satu. Ketakutan mereka. Pertama itu di Masjidil Haram. Kedua mereka itu tahu Rasulullah itu orang baik. Dan Rasulullah menyebutkan dengan doa yang dahsyat. Ya Allah, alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang-orang ini. Disebutkan namanya satu-satu. Dan itu di tanah haram. Mereka tahu itu. Ini omongan orang yang didolimi. Itu dongane mandi. Apalagi di tanah haram. Dan mereka itu hati kecilnya tahu. Muhammad itu baik. Sebenarnya ya jamaah. Dan itu orang yang disebut Nabi tadi itu. Fulan. Itu mati semuanya dalam perang Badar. Mati semua dalam perang Badar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Orang yang ketawa cekikian dan melukai Nabi di tanah haram. Terus Nabi menyebut nama mereka satu persatu. Didoakan oleh Nabi. Semuanya tewas dalam perang apa tadi? Badar. Mati semua itu orang-orang itu dalam perang Badar. Ya. Dan Abu Jahal kejahatannya sangat luar biasa. Mereka ini kejahatan sangat. Saya mau tanya, kenapa Abu Jahal kok benci setengah mati kepada Rasulullah? Karena gini, tak kasih tahu. Ini jarang disampaikan. Perhatikan baik-baik. Karena Rasulullah itu dari Bani Hashim. Dan siapa tadi? Abu Jahal itu dari Bani Mahzum. Semenjak era jahiliyah, bahkan Nabi belum lahir, Bani Hashim itu rival utamanya Bani Mahzum. Paham gak pasti? Yang menguasai kota Mekah secara perpolitikan, para dedengkot itu, kalau nggak Bani Hashim ya Bani apa? Mahzum. Sehingga ada hasad dalam dirinya siapa? Siapa? Abu Jahal. Kalau Bani Hashim, ada Hashim yang bisa ngasih makan jemaah haji, punya tandingan dari Bani Mahzum. Kalau Bani Hashim punya A, Bani Mahzum punya tandingannya. Bani Mahzum bisa C,
Ada tandingannya dari Bani Hashim. Terus ini dua klan ini, dua marga ini saling berebut pengaruh di kota Mekah. Cuman kalau Rasulullah dari Bani Hashim ini benar-benar Rasul, gelisah Abu Jahal ini. Kenapa Abu Jahal? Karena nggak mungkin ada Rasul tandingan dari Bani apa? Makhzum. Kalau Bani Hashim bisa A, kita bisa A. Kalau Bani Hashim bisa B, kita bisa B. Kalau Bani Hashim bisa C, kita bisa C. Tapi kalau Bani Hashim punya Nabi, waduh kita gak bisa punya Nabi. Makanya hasad itu Pak membuat orang gak bisa menerima kebenaran. Itu diantara alasan kenapa Abu Jahal itu benci sama Nabi. Karena dari Bani yang selama ini rivalitas. Dan itu banyak kasus kayak gitu Pak. Orang itu aslinya tahu ini wong apik tapi aku gak seneng karo wong iki. Itu banyak kayak gitu. Karena alasan apa tadi? Hasad. Saya mau tanya jenengan, sebenarnya iblis itu tahu nggak kalau Allah itu hak? Tahu. Iblis tahu nggak kalau perintah Allah itu harus ditaati? Tahu. Tapi kediliin hasad. Ngerti kediliin? Kedahuluan hasad. Loh kok Adam? Kok gak aku? Hasad ini bahaya. Gak bisa melihat kebaikan orang hasad ini Pak. Jangan Pak. Orang hasad itu orang yang paling kasihan di muka bumi. Sing dihasati happy. Gak rumangsa salah, gak rumangsa apa. Dhewe sing kobongan. Orang hasad itu orang yang paling kasihan di muka bumi. Leres mboten? Nggih. Makanya hati-hati jangan hasad Pak. Kalau ada saudara kita diberi nikmat, alhamdulillah ya Allah, semoga aku juga dapat nikmat yang sama. Gitu. Dongo sing apik. Jangan berusaha nikmat itu hilang dari saudara kita. Hasad itu akhlak yang paling jelek Pak. Kejahatan pertama di muka bumi ya hasad itu. Bahkan kejahatan pertama terjadi ya hasad itu. Iblis hasad ke Adam, Qabil hasad kepada Habil, pateni. Bahaya hasad itu. Anak-anaknya Nabi Yakub nyemplungkan Nabi Yusuf di sumur gara-gara apa? Hati-hati dengan hasad. Makanya sampai ada ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Sama Abu Jahal itu ya asline ngerti nek Nabi itu Nabi. Tapi kedahuluan hasad Bani Makhzum. Oke. Ini Nabi umur 43 dakwah terang-terangan. Akhirnya karena banyak diintimidasi, banyak dipersekusi, padahal Nabi kan butuh wadah, butuh markas. Kalau turun wahyu, Nabi menyampaikan ke para sahabat. Tapi kalau nggak ada tempat, bahaya, maka butuh tempat. Akhirnya pada waktu itu Rasulullah memilih tempat menjadi markas. Markas itu, ini kurang lebih umurnya Nabi 45 tahun. Kurang lebih umurnya Nabi berapa tadi? 45 tahun. Akhirnya Nabi membuat markas. Markasnya seorang sahabat Nabi. Siapa namanya? Al-Arqam. Sehingga disebut Darul Arqam. Rumahnya si Arqam. Makanya kan ada Pak pondok pesantren Darul Arqam. Dulu ada istilah kalau Ramadan ada pesantren Darul Arqam. Darul Arqam diambil dari rumah sahabat Nabi yang dijadikan markas dakwah. Sembunyi-sembunyi karena gak berani terang-terangan. Pertanyaannya nih, ini jarang diungkap. Tidak semua yang menyampaikan sejarah tahu kenapa kok rumahnya Darul Arqam yang dipilih Nabi. Karena 3 hal. Satu, karena rumahnya Al-Arqam itu di balik Bukit Sofa. Jenengan yang pernah umroh, Bukit Sofa itu dulu bukit Pak. Sekarang tidak terasa kalau itu bukit karena sudah di... Orang kalau ikan lantainya tinggi, betul nggak? Jadi koyok-koyok bukan bukit. Padahal zaman dulu itu apa? Bukit. Lah rumahnya Al-Arqam itu di balik Bukit Sofa. Jenengan kalau umroh, jenengan tahu itu apa istananya Raja Saudi itu?
Salman di jembatan Ajiyat itu. Samping itu kan ada istananya raja. Nah itu di depannya antara istana itu dengan, mohon maaf, dengan Bukit Sofa. Ya di situ itu dulu. Rumahnya Darul Arqam. Alasan strategis tempat tersembunyi di balik bukit sehingga aktivitas dakwah tidak kelihatan kafir Quraisy. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena Al-Arqam ini umurnya masih kurang lebih 18 tahun. Orang gak punya pikiran. Dianggap arek nom, arek cilik. Alasan nomor 3, perhatikan penting ini, paling penting ini. Karena Al-Arqam bin Abil Arqam ini dari Bani Makhzum. Satu bani sama Abu Jahal. Kenapa kok dipilih rumah dari Bani Makhzum? Karena Nabi ingin menyampaikan pesan bahwa dakwah ini bukan proyeknya Bani Hashim. Bisa dipahami enggak nih? Karena Nabi ingin menyampaikan pesan secara tidak langsung bahwa dakwah Islam dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepentingan Bani Hashim. Karena ada orang yang merasa ini proyek dari Bani Hashim. Nanti nih aku elok Muhammad. Yuk gimana Bani Hashim yang jadi ketua? Enggak mau aku gitu loh. Padahal ini enggak. Nabi ingin menyampaikan bahwa ini bukan proyek Bani Hashim. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilihlah yang semarga dengan siapa tadi? Abu Jahal. Sehingga orang-orang enggak sampai kepikiran, masa sih Bani Hashim dijadikan, masa sih Bani Makhzum dijadikan apa? Markas dakwahnya Muhammad, kayaknya enggak masuk deh gitu. Padahal kenyataannya iya. Ya, dipilih supaya orang tidak beranggapan bahwa ini adalah dakwanya atau proyek keperluan duniawi dari Bani Hashim. Sehingga kurang lebih Nabi umur 45 tahun, Nabi membuat markas namanya apa tadi? Darul Arqam. Ternyata masih tidak membuat ancaman, siksaan berhenti. Akhirnya ini saya akan terangkan pada pertemuan akan datang. Karena sudah 1 jam ini. Apa? Rasulullah diperintahkan Allah untuk menginstruksikan para sahabat hijrah ke negeri apa? Habasyah. Habasyah itu mana Ustadz? Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia itu mana Ustadz? Negeri benua Afrika. Jadi untuk sampai sana harus mengarungi lautan. Laut Merah. Coba bayangkan Mekah tandus gersang, lari ke tepi pantai, langsung naik kapal, mengarungi lautan sampai ke benua Afrika. Itu besok saya terangkan. Kenapa kok dipilih Ethiopia? Kenapa kok enggak Mesir? Kenapa enggak Irak? Kenapa enggak Syam? Kenapa enggak Najd? Kenapa enggak Yaman? Kenapa kok Habasyah? Ada apa dengan Habasyah? Terus siapa yang berangkat ke sana? Bagaimana respon Raja Najasyi? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat kata kuncinya umurnya Nabi berapa tadi? 45 dan kata kuncinya hijrah ke Habasyah. Ingat gak nih? Ingat ya, ingatkan saya. Pokoknya pertemuan besok insya Allah kita bahas hijrahnya Nabi ke Habasyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga panjenengan sehat walafiat, senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.